Di sebuah desa yang sedang dilanda musim penyakit pernapasan, seorang ibu hamil 7 bulan mulai merasakan gejala batuk dan sesak napas. Bersama suaminya, ia mencari pertolongan untuk memastikan kondisi kesehatannya dan janin yang dikandungnya. Ya, silakan masuk. Silakan duduk, Ibu, Bapak. Terima kasih. Selamat pagi, Ibu, Bapak. Apa kabar hari ini? Selamat pagi, Bu Bidan. Kabar saya cukup baik, Bu Bidan. Tapi belakangan ini saya sedang merasakan sakit. Apakah Ibu bisa menceritakan keluhan Ibu pada akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya sering merasakan batuk dan juga sesak nafas seperti itu. Itu kenapa ya, Bu? Sudah saya kasih madu dan juga air hangat juga gitu ya, tapi belum sembuh-sembuh juga. Kalau gitu ya, apakah di lingkungan Bapak dan Ibu ada yang terkena ispa? Atau udara di lingkungan Ibu dan Bapak sedang buruk? Benar, Bu Bidan. Di lingkungan kita berdua kemarin sedang ada yang terjangkit ispa seperti itu. Berdasarkan gejala yang Ibu sampaikan, saya memiliki dugaan sementara bahwa Ibu terkena ispa. Selanjutnya saya akan merujuk Ibu untuk ronsen di Rumah Sakit Siloam. Baik, Bu Bidan. Baik Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang telah dilakukan, terdapat gejala ISPA Ibu. Selanjutnya Ibu akan kami berikan rawat jalan ya Ibu untuk proses. Baik, Bu Dokter. Terima kasih ya. Saya akan mengikuti saran dari Ibu Dokter. Beruntung, Bu Rani segera mendapat penanganan dan dinyatakan mengalami ispa ringan. Dengan perawatan yang tepat dan dukungan keluarga, ia kini berjuang menjaga kesehatannya karena setiap napas yang ia hirup adalah nafas untuk dua kehidupan. Anakmu gimana keadaannya? Batuknya parah, Bu, belum sembuh juga. Sini Ibu kasih minyak bawang tubuhnya. Permisi, Bu Bidan. Iya Bapak, Ibu silakan masuk. Ya, Silakan terima duduk. kasih. Baik, bagaimana ada apa Bapak Ibu? Ini Bu Bidan, anak saya akhir-akhir ini panasnya tinggi, batuknya parah, lalu nafasnya juga cepat Ibu. Oh ya, baik. Akan saya periksa dulu nih. Baik, dari hasil pemeriksaan tadi, anak ibu memiliki tanda-tanda penyakit ispa. Jika tidak segera diobati, maka anak ibu bisa kekurangan oksigen dan sesaknya semakin berat. Bu, rumah kita kan dekat tempat orang yang bakar-bakar sampah tiap sore ya. Ya jangan-jangan itu penyebabnya. Iya mungkin betul ya Pak, karena rumah kita kan sering kemasukan asap ya dalam rumah. Ibu juga khawatir kalau asap itu mengganggu kesehatan anak-anak kita dan janin dalam kandungan ibu. Benar Ibu, ispa pada anak sangat berbahaya, bahkan bisa memicu pneumonia. Sedangkan pada ibu hamil, juga sangat berbahaya bagi janin apabila terkena paparan asapnya. Kita harus segera hentikan sumber asapnya. Baik, saya akan kumpulkan warga. Kita akan buat larangan tentang bakar-bakar sampah secara sembarangan. Kesehatan anak dan ibu hamil itu adalah prioritas. Benar Bapak, ibu juga ingin anak kita sembuh dan janin dalam kandungan juga ikut sehat. Baik, akan saya buatkan resep obat untuk anak dan panduan perawatan di rumah G. Pastikan juga untuk minum air yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Ya, baik Ibu, terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Bidan. Kami izin pamit ya. Ya, baik, sama-sama. Selamat. ISPA bukan sekedar penyakit ringan. Pada anak-anak, ia bisa menyebabkan sesak napas, kekurangan oksigen, bahkan kematian jika tak ditangani tepat waktu. Bagi ibu hamil, paparan asap dan polusi bisa membahayakan janin yang sedang berkembang. Cerita Bu Lina mengingatkan kita bahwa kesehatan keluarga tak bisa dilepaskan dari lingkungan sekitar. Ketika satu orang peduli, perubahan mungkin kecil, tapi ketika satu komunitas bergerak, udara bersih dan nafas sehat bukan lagi harapan, melainkan kenyataan. Bu, anak saya sudah 3 hari terkena batuk dan sesak. Kata Bu Bidan, anak saya terkena ISPA. Saya khawatir, Bu, karena saya juga sedang mengandung. ISPA bisa memburuk jika terus-terusan terpapar asap. Itu akan beresiko pada anak, akan beresiko pneumonia. Sedangkan untuk ibu hamil, resiko tinggi terhadap janin juga ada. Kita cari sumber asap. Apakah ada yang tahu? Mungkin dari rumah saya, Pak. Saya sering bakar sampah, tapi cuma sebentar. Bu, walaupun bakar sampahnya sebentar, tapi asapnya menyebar kemana-mana, Bu. Di sini tuh banyak anak kecil dan ibu hamil. Bagaimana kalau kita mengganti cara mengelola sampahnya? Kita bisa melakukan pelatihan pengolahan sampah menjadi kompos. Karang Taruna bisa bantu. Baiklah, saya mau mengikuti aturan yang baru asal semua warga kompak. Terima kasih ya, Bu. Semoga anak-anak kita nggak lagi ada yang terkena ISPA. Baik, saya akan membuatkan jadwal penyuluhan kesehatan dan cara pencegahan ISPA. Kita semua harus menjaga lingkungan agar tetap bersih ya. Setuju. Minggu depan tidak ada lagi yang bakar-bakar sampah. Kita jaga lingkungan ini secara bersama-sama. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan ibu hamil yang lebih rentan. Gejalanya bisa memburuk jika tidak segera ditangani. Faktor lingkungan seperti asap, pembakaran sampah memperparah kondisi. Penanganan medis yang cepat, dukungan keluarga, dan peran aktif masyarakat sangat penting untuk mencegah penyebaran. Dengan menjaga udara tetap bersih dan meningkatkan kesadaran bersama, kita bisa melindungi kesehatan keluarga dan generasi berikutnya.